Pernah kebayang nggak, lembaga yang harusnya jadi tembok pertahanan terakhir konstitusi sebuah negara, malah berbalik jadi ancaman? Nah, inilah cerita tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan sebuah krisis kepercayaan yang bisa dibilang mengguncang fondasi demokrasi kita. Oke, jadi cerita ini dimulai pada tahun 2023. Dari Mahkamah Tertinggi negara kita, keluar sebuah putusan. Kelihatannya sih cuma dokumen hukum biasa yang teknis banget. Tapi ternyata efeknya itu mengguncang seluruh panggung politik Indonesia. Bayangin aja aturan main untuk pertandingan paling penting di negara ini. Pemilihan presiden diubah gitu aja di tengah jalan. Dan ini bukan perubahan kecil ya. Ini intervensi serius yang bikin semua orang bertanya-tanya. Ini permainannya masih adil nggak sih? Dan ini dia puncaknya. Putusan itu seolah-olah membukakan karpet merah buat seseorang yang punya hubungan keluarga langsung dengan pucuk pimpinan negara. Tentu saja, ini langsung memicu badai kontroversi di seluruh negeri. Jadi, apa sih sebenarnya isi putusan nomor 90 yang bikin heboh ini? Gampangnya gini, putusan ini bikin pengecualian di aturan soal batas usia minimal 40 tahun buat capres-cawapres. Jadi, sekarang orang di bawah 40 tahun boleh maju, asalkan dia pernah jadi kepala daerah. Semacam pintu belakang yang tiba-tiba dibuat, padahal sebelumnya nggak ada. Nah, di sini nih kita bisa lihat petanya kenapa ini jadi masalah besar. Ketua MK Anwar Usman yang posisinya seharusnya netral senetral-netralnya malah ikut ambil keputusan dalam kasus yang jelas-jelas nguntungin keponakannya sendiri, Gibran. Ini sih, ya ini definisi konflik kepentingan yang paling gampang. Kasus ini kan jadi bikin kita mikir ya, sebenarnya peran MK itu apa sih? Jadi penjaga konstitusi atau malah jadi ancaman? Nah, buat ngebahas ini, kita perlu kenal satu istilah yang dipakai para ahli, yaitu abusive judicial review, atau gampangnya penyalahgunaan wewenang yudisial. Oke, sebelum kita bahas masalahnya, kita lihat dulu gimana seharusnya sistem ini bekerja. Ada yang namanya prinsip checks and balances, alias saling awasi dan saling imbangi. Di sistem yang sehat ini, MK itu ibaratnya wasit di lapangan. Tugasnya mastiin semua pemain, pemerintah, DPR, main sesuai aturan, yaitu konstitusi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada kondisi ideal di mana MK jadi penjaga konstitusi yang netral. Tapi di sisi lain, ada yang namanya abusive judicial review, di mana MK justru dipakai sebagai alat politik. Ibaratnya, wasitnya malah ikut main buat salah satu tim demi kepentingan kekuasaan. Ada kutipan terkenal dari Lord Acton, dan ini relevan banget. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Inilah kenapa prinsip checks and balances itu vital banget. Tanpa ada yang ngawasin, penyalahgunaan kekuasaan itu hampir nggak mungkin bisa dihindari. Nah, yang perlu kita tahu, putusan 90 ini tuh bukan kejadian yang tiba-tiba muncul gitu aja. Menurut para peneliti, ini tuh kayak puncak dari gunung es. Ini adalah hasil dari sebuah pola kemunduran lembaga yang udah terjadi cukup lama. Kalau kita lihat ke belakang, ternyata udah ada beberapa lampu merah loh. Ingat kasus suap yang menimpa Ketua MK di tahun 2013? Nah, itu salah satunya. Belum lagi kasus-kasus lain. Semua ini menunjukkan kalau ada masalah di akarnya, di cara hakim dipilih dan diawasi, yang sayangnya terus berulang. Para ahli punya semacam daftar periksa buat mendeteksi adanya penyalahgunaan wewenang ini. Ada 4 indikator utamanya. Dan kalau kita cocokin dengan apa yang terjadi di Indonesia, mulai dari mengubah aturan pemilu, konflik kepentingan, sampai kurangnya transparansi, sayangnya semua kotaknya tercentang. Terus, apa akibat dari semua ini? Dampak terbesarnya, dan ini yang paling bahaya, adalah runtuhnya kepercayaan publik secara drastis. Jadi, publik dan para pengamat sekarang ngelihat MK udah bukan lagi wasit yang adil. Persepsinya udah bergeser, MK dianggap udah jadi semacam instrumen politik alias pemain yang aktif ngebantu salah satu pihak. Dan ini bukan cuma perasaan atau omongan loh, ada datanya. Survei dari Litbang Kompas nunjukin angka kepercayaan publik itu anjlok sampai 50%. Cuma setengah. Bayangin, cuma separuh masyarakat yang masih percaya sama lembaga ini. Ini adalah angka terendah dalam sejarah. Benar-benar sebuah penurunan yang mengejutkan. Oke, terus gimana cara benerinnya? Apa masih ada harapan? Menurut para ahli, ada. Tapi perbaikannya harus dari akarnya. Harus ada reformasi struktural yang fundamental buat mengembalikan kepercayaan publik. Jalan pemulihannya nggak gampang. Ada beberapa langkah penting yang disarankan. Pertama, rombak total cara milih hakim. Harus lebih transparan dan melibatkan banyak pihak biar yang terpilih benar-benar yang terbaik. Kedua, bentuk badan pengawas etik yang independen dan permanen, bukan cuma dadakan kalau ada kasus.
Dan yang paling penting, paksa adanya transparansi total dalam setiap keputusan. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup mengusik. Kalau penjaganya sendiri udah nggak bisa dipercaya, terus gimana nasib demokrasi yang seharusnya dia jaga? Karena kesehatan sebuah demokrasi itu bergantung banget sama integritas para penjaganya.